萧家、萧炎。指缝中的光点燃了梦魇，站在天端俯瞰着世界无边无边。 Selamat datang di channel hiburan netizen. Mari kita lanjutkan part berikutnya dari cerita novel Donghua Battle Through the Heavens. Ini hanyalah full spoiler. Tanpa banyak kata demi menghemat kuota, segera kita mulai isi ceritanya. Tirai cahaya redup menutupi rak buku. Tirai cahaya ini mungkin tampak tipis dan lemah tetapi mengandung energi yang kuat. Hah! Tatapan Xiao Yan dengan hati-hati menyapu penghalang cahaya. Sesaat kemudian dia tiba-tiba mengeluarkan suara terkejut. Dia telah menemukan bahwa sekeliling penghalang cahaya ini berisi beberapa jejak spasial yang sulit untuk diperhatikan. Penghalang cahaya ini seharusnya adalah sesuatu yang ditempatkan oleh setan tanah tua. Ini berisi beberapa kekuatan spasial di dalamnya. Meskipun tidak terlalu kuat, ada kemungkinan bahwa upaya paksa untuk menghancurkannya akan merusak barang-barang di dalamnya. Su Qian di sisinya juga menemukan keunikan penghalang cahaya ini. Dia segera mengerutkan kening sedikit dan berbicara agak canggung. Harta dan buku rahasia ini biasanya memiliki beberapa batasan. Jika seseorang membuat kesalahan, mereka akan dihancurkan dan yang lain akan kembali dengan tangan kosong. Xiao Yan mengangguk sedikit. Dia menjentikkan jarinya dan gumpalan api hijau giok muncul di ujungnya. Itu dengan lembut membuat kontak dengan tirai cahaya. Cici. Tirai cahaya mulai berfluktuasi setelah api membuat kontak dengannya. Riak melingkar menyebar dari titik kontak. Tiba-tiba ruang di luar penghalang cahaya mulai berubah. Xiao Yan sedikit mengernyit ketika dia menyadari perubahan itu. Api di jarinya perlahan tersebar. Meskipun penghalang cahaya ini mungkin tampak lemah, energi yang terkandung di dalamnya akan tiba-tiba meledak jika itu dihancurkan dengan paksa. Kekuatan eksplosif itu mungkin tidak kuat, tetapi seharusnya tidak banyak masalah untuk menghancurkan gulungan itu. Melihat Xiao Yan menarik tangannya, Su Qian dan yang lainnya mengerti bahwa penghalang cahaya ini tidak semudah membatalkan seperti yang mereka bayangkan. Mereka semua tenggelam dalam pikiran. Setan tanah tua memang layak menjadi bintang 7 elit Douzong. Bahkan segel yang dia tinggalkan sangat merepotkan. Su Qian menghela nafas saat dia berbicara. Perasaan seperti ini bisa melihat harta karun tetapi tidak bisa mengambilnya adalah sesuatu yang mengerikan. Xiao Yan dengan lembut merajut alisnya. Dia tiba-tiba berbalik dan menghadapi Ziyan, yang melompat mundur setelah menghabiskan spiritual. Kegembiraan segera muncul di wajahnya. Dia hampir lupa bahwa Ziyan tampaknya memiliki kekebalan alami terhadap segel energi ini. Saat itu dia telah mampu menembus segel energi padat dalam Akademi Batin tanpa menimbulkan hambatan. Apa yang ingin kamu lakukan? Ziyan segera menjadi berhati-hati. Dia mendengus setelah melihat cara Xiao Yan yang tersenyum saat dia kembali. Keluarkan semua barang di rak ini dan saya akan mengembalikan semua bahan obat yang telah Anda simpan kepada saya. Selain itu, saya akan membantu Anda menyempurnakan semuanya menjadi rasa yang paling Anda sukai. Xiao Yan dengan lembut tertawa. Mata seperti permata Ziyan segera cerah ketika dia mendengar ini. Namun dia bertindak dengan tenang dan berjalan di depan rak buku. Dia melirik penghalang cahaya di luar rak buku dan segera berkata khawatir, Anda harus menepati janji. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Melihat ini, Ziyan akhirnya membalikkan tubuhnya dan mengulurkan tangan kecilnya ke penghalang cahaya. Setelah itu, dia mencapai rak buku tanpa halangan apapun di depan wajah kaget kelompok itu. Dia mulai mengeluarkan 4 kotak kayu satu persatu. Kemampuan aneh gadis ini benar-benar membuat orang terkagum-kagum. Bukan hanya dia memiliki kekuatan yang luar biasa,
Tetapi dia juga memiliki kemampuan khusus untuk merasakan bahan-bahan obat yang langka. Sekarang dia bahkan memiliki kekebalan terhadap penghalang energi ini. Su Qian tanpa sadar menggelengkan kepalanya, memperhatikan saat Ziyan mencabut 4 kotak kayu tanpa banyak usaha. Nada suaranya penuh dengan keheranan. Xiao Yan mengangguk sambil berbagi pemikiran yang sama. Dia segera mengambil 4 kotak kayu kuno dari tangan Ziyan dan membukanya satu demi satu. 2 gulungan berwarna perak ditempatkan di dalam kotak pertama. Bahan gulungan ini cukup aneh, muncul seperti sejenis kristal aneh. Permukaan mereka bahkan memiliki sedikit petir yang berkeliaran seperti ular perak. Kejutan melintas di mata Xiao Yan ketika dia melihat gulungan yang tampak luar biasa ini. Setelah itu, dia mengambil satu dan perlahan menariknya terbuka. Cermin petir bergegas, kelas di tingkat menengah, metode Qi hubungan kilat cahaya. Kejutan di mata Xiao Yan semakin tebal ketika dia melihat pendahuluan yang tertulis di gulungan itu. Metode Qi afinitas petir cukup langka. Kelas-kelas tinggi seperti itu bahkan lebih sulit ditemukan. Saya tidak sangka bahwa mereka akan menemukannya di sini. Saudara kedua, ini adalah sesuatu yang bagus. Xiao Yan mengangkat kepalanya dan tersenyum kepada Xiao Li. Setelah itu, Xiao Yao lalu melemparkan gulungan itu kepadanya. Xiao Yan milik afinitas api. Metode Qi yang sangat ringan tidak banyak guna baginya. Xiao Li buru-buru membuka gulungan itu setelah menerimanya. Sukacita segera muncul di wajahnya saat dia dengan bersemangat berkata, ini sebenarnya adalah kelas di tingkat menengah ajang metode Qi. Hahaha, sepertinya aku tidak datang dengan sia-sia kali ini. Setelah berkerumun di sekitar daerah sudut hitam untuk waktu yang lama, dia secara alami mengerti hanya jenis keributan seperti itu. Qi metode kelas ini akan menciptakan kegemparan jika dilelang. Tentu saja, dia secara alami tidak cukup bodoh untuk mengambil cermin petir bergegas ini ke pelelangan. Dia adalah afinitas petir. Jika dia memiliki cermin petir bergegas, kemungkinan dia akan dapat mengisi daya ke kelas Do Huang dalam waktu yang sangat singkat. Xiao Yan juga tersenyum saat melihat Xiao Li yang bersemangat. Dia mengeluarkan gulungan berwarna perak lainnya di dalam kotak kayu. Dia tertawa pelan, mengejutkan metode petir tidak aktif, kelas di tingkat menengah Do Skill. Ini adalah Do Skill yang membentuk satu set dengan cermin petir bergegas. Hehehe, sepertinya akuisisi saudara kedua hari ini akan fantastis. Xiao Yan melemparkan gulungan ini ke Xiao Li saat dia berbicara. Xiao Li buru-buru dan mengambilnya dengan hati-hati sebelum tanpa sadar tertawa terbahak-bahak. Sepertinya setan tanah tua ini juga tidak mau mengambil metode Qi semacam itu untuk dilelang. Oleh karena itu, dia akhirnya menyimpannya di sini. Su Qian melirik Xiao Li yang tertawa dan tersenyum ketika dia berbicara. Xiao Yan mengangguk. Dia sekali lagi membuka kotak kayu dan gulungan berwarna merah terang yang agak familiar muncul di matanya. Kreasi penciptaan api? Xiao Yan segera terkejut ketika dia melihat gulungan ini dan akhirnya mengucapkan kata-kata itu dengan keras. Ekspresi tak berdaya segera muncul di wajahnya. Dia sudah memperoleh keterampilan penciptaan api dari Fang Yan dan 2 sesepuh lainnya. Namun dia belum berlatih sekarang. Dia tidak mengharapkan teknik yang sama muncul pada saat ini. Xiao Yan mengambil gulungan itu dan perlahan mendorongnya terbuka. 3 kata besar, keahlian penciptaan api, dicantumkan ke matanya. Ini menyebabkan tampilan tak berdaya di wajah Xiao Yan menjadi lebih besar. Tampaknya benda ini tidak banyak berguna. Hah! Tepat ketika Xiao Yan berencana untuk menyimpannya secara acak, tangannya yang perlahan menarik gulungan itu tiba-tiba berhenti. Tatapannya segera berhenti pada kata yang sangat terang merah yang ditulis di belakang 3 kata besar, keahlian penciptaan api, nyata. Nyata? Keahlian penciptaan api nyata?
Xiao Yan langsung tercengang ketika dia melihat kata nyata ini. Dia segera merajut alisnya. Mungkinkah keterampilan penciptaan api yang dia dapatkan dari Fang Yan dan dua sesepuh lainnya adalah palsu? Sementara dia mengerutkan kening dengan saksama, Xiao Yan dengan sigap menarik gulungan itu dan dengan hati-hati membaca kata-kata di atasnya. Keterampilan penciptaan api ini adalah sesuatu yang telah lama saya lakukan selama bertahun-tahun untuk memperbaiki diri. Di masa lalu keterampilan penciptaan api mungkin kuat, tetapi diperlukan setidaknya 3 orang untuk berlatih untuk menggumpal dan membentuk semacam api surgawi palsu. Selain itu, setiap kali diaglomerasi, orang akan membayar harga yang mahal. Namun keterampilan ini satu tingkat lebih tinggi. Mempraktikannya sendiri juga akan memungkinkan seseorang untuk berhasil membentuk api surgawi. Apalagi kekuatannya jauh melebihi yang pertama. Resikonya juga jauh lebih lemah. Meskipun metode pelatihan lebih rumit, itu dapat dianggap sebagai kesalahan yang dapat diabaikan jika dibandingkan dengan apa yang dapat diperoleh. Xiao Yan tanpa sadar terpengaruh saat pandangannya perlahan menyapunya. Alasan mengapa dia tidak berlatih skill keterampilan api adalah karena reaksi besar yang datang dari aglomerasi api surgawi. Serangan balik semacam ini adalah sesuatu yang sulit dia terima. Namun itu tak terduga bahwa setan tanah tua sebenarnya mampu memperbaikinya hingga kesempurnaan seperti ini. Jika seseorang membicarakannya, dia benar-benar memiliki kemampuan hebat. Setelah saya berhasil menguasai skill penciptaan api ini, apakah saya dapat membentuk semacam api surgawi palsu sendiri di masa depan? Jika itu yang terjadi, eliminasi api lotus tidak lagi memiliki pengekangan satu-satunya. Ini akan sangat membantu saya dalam usaha saya menuju dataran tengah. Setan tanah tua ini benar-benar telah membantu saya. Kegembiraan samar muncul di wajah Xiao Yan ketika dia berpikir sampai titik ini. Perjalanan hari ini memang tidak sia-sia. Su Qian dan yang lainnya tersenyum ketika mereka melihat kegembiraan di wajah Xiao Yan. Setelah itu, tatapan mereka dilemparkan ke 2 kotak kayu kuno yang tersisa. Xiao Yan juga tertawa ketika dia melihat tatapan mereka. Setelah itu dia membuka 2 kotak kayu itu bersama-sama. Kotak-kotak kayu dibuka, memperlihatkan 2 benda di dalamnya. Salah satunya adalah manik merah bulat seukuran kepalan tangan, sementara yang lain adalah gulungan bambu yang tampak seperti coklat keabu-abuan. Tatapan kelompok Xiao Yan pertama kali berkumpul pada manik merah menyala. Mereka bisa merasakan bahwa itu mengandung energi afinitas api liar dan kekerasan. Ini inti monster? Mata Xiao Yan dengan tegas tetap pada manik merah menyala saat dia berbicara dengan agak tidak yakin. Ini adalah pertama kalinya dia melihat peringkat inti monster yang tinggi. Ya, itu memang inti monster. Namun peringkatnya cukup tinggi. Selain itu mungkin milik peringkat tinggi binatang ajaib yang sudah bisa mengubah tubuhnya. Jika tidak, sepertinya tidak akan memiliki warna dan energi seperti itu. Su Qian membelai jenggotnya. Kejutan melintas di matanya saat dia berkata, menurut tebakanku, binatang ajaib ini seharusnya menjadi peringkat 7 peninggalan api inti monster. Tidak disangka bahwa setan tanah tua bahkan memiliki benda semacam ini. Binatang ajaib peringkat 7. Itu setara dengan kelas Douzhong. Inti monster yang terbentuk di dalam tubuh binatang ajaib seperti itu sangat berharga. Selain itu, kecerdasan binatang ajaib di peringkat ini tidak kalah dengan manusia. Jika itu benar-benar dipaksa untuk jalan buntu, itu akan menghancurkan diri sendiri inti monster dan tidak akan membiarkan musuh-musuhnya mendapatkan apapun. Oleh karena itu, jarang ada orang yang bisa mendapatkan inti monster dengan peringkat seperti ini. Xiao Yan mengangguk. Mata terkejutnya berhenti sejenak di manik merah menyala. Setelah itu dia beralih ke gulir bambu yang sangat biasa. Gulungan bambu itu berwarna coklat keabu-abuan.
bahannya juga tampak sangat biasa. Namun Xiao Yan tahu bahwa sesuatu yang disimpan di sini oleh setan tanah tua tidak akan biasa. Xiao Yan perlahan menarik gulungan bambu itu terbuka setelah dengan lembut memecahkan garis kecil di atasnya. Setelah itu, beberapa kata-kata darah yang mengandung kekerasan kejam muncul di depan tatapannya yang menyapu, menyebabkan jantungnya melompat tiba-tiba. Boneka Setan Langit. Cerita pun bersambung ke episode selanjutnya. Jangan lupa di like, komen, subscribe, dan share-nya ya, biar tambah semangat dan konsisten, dan dapat membantu meningkatkan kultivasi Xiao Yan. Terima kasih.